Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Moni. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapan dengan NIM 132113490. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan blue accounting dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Yang kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sekitar pariwisata, kelautan dan perikanan. Samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik mulai dari Sebagan sampai Merauke. Dari letak geografis Indonesia, inilah menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementasi blue economy. Blue economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Dalam konsep blue economy, lima keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun pemanfaatan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat, biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep blue economy tergartis dengan program industrialisasi perikanan dan pariwisata. Implementasi blue economy bertujuan menciptakan biodata laut yang berkelanjutan, mengerti risiko bencana di wilayah pasir, serta meningkatkan dan adaptasi dalam perubahan iklim. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi ekonomi biru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, blue economy adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu wilayah NKRI yang terkenal keindahan kawasan perairan adalah Provinsi Maluku, yang berkarakteristik kepulauan dengan luas serta kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, posisi Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Hal tersebut merupakan posisi strategis untuk menjadi proses maritim Indonesia. Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam mengusulkan program-program pemerintahan pusat, termasuk rencana pembangunan jangka mengenai sektor kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang blue economy. Menurut Bank Dunia, sektor blue economy diantaranya perikanan, pariwisata, energi terbukaan, pengelolaan limbah, dan mitigasi pembunuhan iklim. Implementasi prinsip-prinsip blue economy yang diturunkan dalam konsep blue accounting yang berfungsi mengurangi dan mengurangi modal blue pada setiap entitas, baik profit maupun non-profit. Blue accounting merupakan turunan dari blue economy, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkeseimbangan, seperti pengembangan kawasan pasir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum, fokus blue
tahun 2013 sampai 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan, maka implementasi Blue Economy harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga keselamatan serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeseimbangan. Penelitian terdahulu oleh Henderben 2017 2014 Mestio 2020 et al 2016 Sefiuddin 2015 memiliki komponen temuan dan rekomendasi, yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih kurang dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengelola limbah dan sampah sehingga mengancam keberlangsungan sektor wisata pantai dan hayati laut dalam jangka panjang. Bahkan menurut Temuan Projuda 2020 bahwa produktivitas masyarakat dalam usaha kelautan cenderung positif. Padahal masyarakat merupakan faktor sentral utama implementasi Blue Equating khususnya di daerah pesisir. Hingga saat ini belum adanya riset terdahulu di Provinsi Maluku dapat bertabib Blue Equating. Penasaran pada usaha pariwisata khususnya wisata pantai sudah sangat baik atau justru sebaliknya? Adapun hasil penelitian Venildus dan Dusir 2014, Henobon 2017 yang menyatakan bahwa masih perlunya pemilihan secara intensif terhadap pusat wisata pantai di Pulau Ambon dan masih kurangnya perhatian pihak terkait ini berarti Blue. Berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas bahwa dari pariwisata. Adapun tujuan penelitian adalah satu, untuk mengetahui letak pengungkapan pencatatan Blue Economy di dalam lapangan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khusus wisata pantai. 2. Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku rentang waktu 5 tahun terakhir. 3. Untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tentang PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Hasil penelitian ini tentunya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini akan menjawab letak pengangkutan dalam laporan keuangan yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dan mengambil data 5 tahun terakhir, yaitu dalam rentang waktu dari 2017 sampai 2021 di Provinsi Maluku. Landasan teori model dalam pendekatan Blue Economy merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. 5 pilar pokok, yaitu 1. Pembangunan ulang budaya maritim yang dilahirkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Menjaga sumber daya hayati dan non-hayati di perairan laut. 3. Menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan penghuni pokok laut. 4. Prioritas pembangunan serta infrastruktur laut harus ditetapkan. Dan 5. Memberi konfirmasi terhadap kemaritiman negara. Sektor pariwisata, jumlah kunjungan
wisatawan. Kontribusinya berawal dari upaya menganalisis jumlah kunjungan wisatawan pada wisata pantai dan kontribusinya terhadap PAD Pemrovinsi Maluku sebagai pembagian dari upaya optimalisasi blue economy Provinsi Maluku. Maka teman dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku terdapat 2 yang pengelolanya ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, yaitu Pantai Umunia dan Pantai Namalatu. Ya teman-teman, bisa dilihat saja di sini gambar 1 pengunjung wisata Pantai Hunumua 2017 sampai 2021. Sedangkan yang ini adalah gambar kedua pengunjung wisata Pantai Namalatu 2017 sampai 2021. Berikut ini gambar ketiga PAD wisata Pantai Hunimua 2017 sampai 2021. Dan gambar yang terakhir yaitu keempat PAD wisata Pantai Namalatu 2017 sampai 2021. Oke teman-teman, kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah 1. Letak pengungkapan blue accounting di dalam suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai. 2. Jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisata pantai yang disekolah oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. 3. Kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Untuk saran dari materi ini, 1. Agar menganalisis secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan blue accounting secara benar di dalam laporan keuangan. 2. Agar dapat memperpanjang rentang waktu penelitian. 3. Agar memperluas cakupan penelitian bukan hanya meneliti pada sektor pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi juga yang dikelola oleh pihak swasta.